Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etika berinteraksi di media sosial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Lestari Febrianti. Saya Rehan Paijazikra. Saya Muhammad Taufik Firdaus. Saya Muhammad Rafi Faturrahman Hamid. Saya Muhammad Kevin Adityo. Next. Abstrak akan dibacakan oleh Muhammad Taufik. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan pedoman hidup warga negara Indonesia. Semakin dengan berkembangnya zaman, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia yang dihadapinya semakin banyak. Berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan menjadi tantangan besar bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan. Salah satunya itu etika dalam bermedia sosial. Sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat lepas dari masyarakat saat ini, sebagian hal yang ada di dalam media sosial tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Para pengguna media sosial seringkali mengabaikan hal ini. Padahal sudah sepatasnya sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila menerapkannya dengan baik. Adapun tujuan dari pembuatan artikel ini, kelompok kami bertujuan dalam menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang wajib digunakan dalam bermedia sosial agar tidak semena-mena dalam penggunaannya. Next. Pendahuluan akan dibacakan oleh Raihan. Pendahuluan, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di era modern ini. Dengan munculnya banyak tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi, perlu adanya tindakan pedoman etika yang kuat untuk membentuk perilaku digital. Pancasila hadir sebagai panduan moral dan etika dalam interaksi online. Next. Permasalahan di media sosial akan dibacakan oleh Kevin. Nah, di sini ada permasalahan di media sosial yang disebutkan ada 5. Yang pertama ada penyebaran informasi tanpa verifikasi atau hoax. Yang kedua penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Yang ketiga menurunnya rasa empati dan toleransi antar pengguna. Yang keempat diskusi berubah menjadi konflik terbuka. Dan yang terakhir dampak negatif terhadap mental dan sosial. Etika berinteraksi berdasarkan Pancasila akan dibacakan oleh saya sendiri. Gunakan bahasa yang sopan dan santun dalam berkomentar dan tidak memprovokasi, hormati pendapat orang lain meskipun berbeda. Sebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, lindungi privasi diri dan orang lain, tolak ujaran kebencian dan diskriminasi. Solusi etika di media sosial. Yang pertama, etika berinteraksi perlu ditanamkan sejak dini. Literasi digital harus mencakup nilai-nilai Pancasila, peran pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Perlu kampanye nasional tentang etika bermedia sosial, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, dan yang terakhir mengedukasi masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak. Kesimpulan akan dibacakan oleh Rapi. Untuk kesimpulan, yang pertama, media sosial harus digunakan secara bijak dan etis. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan interaksi di media sosial. Dan seterusnya, kesadaran etika perlu dibangun secara korelatif. Dengan Pancasila, ruang digital bisa menjadi tempat yang lebih aman dan positif. Lalu yang terakhir, literasi digital dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur adalah kunci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.